Shalom adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan memulai ibadat sekolah minggu kita yang akan ditemani oleh Kak Dani dan Kak Alma serta Kak Kaisar. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita akan menyanyikan 3 buah lagu. Yang pertama, Ada Satu Sobatku. Yang kedua, Big or Small. Dan yang ketiga, kakek-kakek, nenek-nenek. Oke, lagu pertama Ada Satu Sobatku. Lagu kedua, Big or Small. Kak Vindi. Masih semangat adik-adik? Kita lanjut lagu ketiga, kakek-kakek, nenek-nenek. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, kalau mengajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas perlindungan Tuhan bagi kami hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan mulai sekolah minggu kami, memberkati ya Tuhan, kami akan bernyanyi, kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam cerita, tapi sebelum itu kita mainkan sebuah lagu, Ku Buka Alkitab. Musik Kak Fendi. Ku buka Alkitab, Lalu ku baca, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari hidupku. Berbuah, 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 berbuah.
kita akan masuk dalam cerita, tapi sebelum itu kita akan berdoa. Jadi semuanya duduk tenang-tenang, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu yang masih terus kami anak-anak-Mu rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Tuhan, tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita dari kakak-kakak sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati. Semoga apa yang kami dengar boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, salam, selamat hari Minggu. Sudah bernyanyi tadi, sudah bergoyang, sudah senang-senang ya dengan Kak Dani, Kak Alma dan juga Kak Isan. Memang kita semua rindu ya mau kembali sekolah minggu sama-sama dengan teman-teman. Tapi karena ada corona, jadi untuk sementara adik-adik di rumah dulu sambil berdoa supaya ini corona nih cepat sudah dia hilang dari ini dunia nih, supaya adik-adik bisa datang kembali ke sekolah minggu. Nah hari ini Kak Herlin yang akan cerita. Cerita kita hari ini akan terambil dari kitab Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Kitab Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Nah, cerita hari ini bercerita tentang jatuhnya tembok Yeriko. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu kok? Siapa yang cerita minggu lalu? Coba, ayo, yang masih ingat siapa yang cerita minggu lalu? Kasih tahu siapa yang cerita minggu lalu? Ya, benar sekali. Yang cerita minggu lalu itu Kanoldi. Kanoldi cerita tentang bagaimana bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Benar. Nah hari ini Kak Herin akan melanjutkan ceritanya Kanoldi. Jadi setelah mereka sudah menyeberangi Sungai Yordan, bangsa Israel tibalah di sebuah kota bernama kota Yeriko, satu kota terakhir sebelum Kanaan. Nah bangsa Israel ini harus menaklukkan ini kota yang terakhir sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah sebelum mereka masuk ke kota Yeriko ini, Yosua pemimpin bangsa Israel mengirim 10 orang pengintai. 10 orang pengintai untuk pergi lihat kira-kira di kota Yeriko sana tuh ada apa di sana, berapa orang yang jaga, terus dia punya penjagaan tuh kemana. Maka Yosua mengirimkan 10 orang untuk mengintai di kota Yeriko. Nah ketika 10 orang ini mengintai, ada 2 orang yang naik ke atas tembok Yeriko. Mereka berpura-pura menjadi orang Yeriko. Mereka naik ke atas itu tembok. Jadi tembok Yeriko itu tinggi sekali adik-adik. Selain tinggi dia besar dan dia mengelilingi kota Yeriko. Tinggi dan besar, jadi butuh banyak orang untuk bisa merobohkan itu tembok ya. Tetapi karena mereka masih mengintai, mereka masih lihat dulu, jadi akhirnya kirim 2 orang. Nah kirim 2 orang ini mereka menyamar, mereka naik, tiba-tiba mereka ketemulah dengan seorang perempuan yang berbuat dosa di sana, namanya adalah Rahab. Rahab ini tinggal di atas tembok Yeriko, tetapi ketika dia tahu bahwa ini bangsa Israel, dia sudah dengar bahwa bangsa Israel ini bangsa yang diberkati Tuhan. Makanya ketika orang-orang ini bilang kami adalah bangsa Israel, Rahab langsung bilang, saya tahu bahwa Tuhan akan menyerahkan bangsa Yeriko kepada bangsa Israel. Jadi Rahab bilang begini, beta akan tolong besong untuk supaya penjaga di sini dong jangan dapat tangkap sang besong. Tapi tolongnya kalau nanti bangsa Israel datang kasih hancur ini kota Yeriko, besong jangan kasih mati beta, besong jangan bunuh beta dengan beta punya mama, bapa dan saudara-saudara. Kalau bisa beta dan beta saudara-saudara. Dintai bilang, baik Rahab, kami berjanji kalau nanti kami datang untuk menghancurkan kota Yeriko, kami tidak akan membunuh engkau dan juga saudara-saudaramu. Nah setelah itu mereka pulang, mereka menyampaikanlah kepada Yosua bahwa di Yeriko ini ada ini, penjagaannya begini. Lalu Yosua berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah mengirim pengintai saya untuk pergi ke Yeriko. Sekarang saya harus bagaimana Tuhan? Bagaimana supaya ini tembok Yeriko yang besar, yang kokoh dengan dia punya rakyatnya yang kuat itu, bagaimana supaya kami bisa mengalahkan mereka? Maka Tuhan berkata begini, asalkan kamu taat, kamu dengar saja yang saya bilang, maka kamu akan diberikan kemenangan. Caranya adalah setiap hari selama 7 hari kalian harus mengelilingi tembok Yeriko 1 hari 1 kali. 1 hari 1 kali kalian mengelilingi tembok Yeriko. Pada hari yang ke-7 kalian mengelilingi 7 kali. Ingat toh, hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan bilang
keliling itu tembok Yeriko 1 hari 1 kali. Hari yang ke-7 keliling 7 kali. Dengan syaratnya begini. Di depan, barisan yang paling depan adalah 7 orang imam yang memegang terompet dari tanduk domba. 7 orang yang memegang terompet dari tanduk domba. Diikuti dengan tabut perjanjian Allah. Depan imam yang pegang tanduk, di tengahnya orang yang pegang tabut, lalu kemudian pasukan bersenjata dan diikuti dengan bangsa Israel. Selama kamu mengelilingi tembok Yeriko tidak boleh bersuara, diam. Keliling dalam diam, tidak boleh bersuara, tidak boleh orang kalau pokoknya hura-hura kalian, tidak boleh balas, pokoknya diam saja. Ikuti apa yang saya bilang. Akhirnya Yosua bilang begitu kepada bangsa Israel. Maka bangsa Israel melakukan seperti apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Mereka mengelilingi tembok Yeriko setiap hari selama 7 hari. Hari pertama sampai hari ke-6 keliling 1 hari 1 kali. Dalam diam. Sambil terompet yang terbuat dari tanduk domba itu berbunyi, terus berbunyi. Tetapi bangsa Israel tidak bersuara. Pada hari yang ke-7 bangsa Israel diperintahkan untuk mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Tetapi kali ini perintahnya setelah mengelilingi 7 kali maka terompet akan berbunyi panjang. Setelah itu semua harus berteriak bersorak untuk memulai perang. Maka saat itu juga tembok Yeriko runtuh. Maka pada hari yang ke-7 adik-adik mereka keliling 7 kali. Setelah keliling 7 kali tiba-tiba terompet yang panjang itu berbunyi besar sekali. Dan semua orang Israel berteriak bersorak untuk perang. Wah! Dan seketika itu juga tembok Yeriko runtuh. Ketika tembok Yeriko runtuh, semua orang Yeriko di dalam itu takut. Dan mereka pun akhirnya berhasil dikalahkan oleh bangsa Israel. Tetapi ada yang selamat. Siapa itu adik-adik yang selamat? Yaitu Rahab dan keluarganya. Nah itu adik-adik luar biasa sekali ya. Tuhan kita tuh, pokoknya dia punya cara kerjanya luar biasa. Tidak perlu pakai palu untuk pukul tembok, tidak perlu pakai itu ekskavator dan lain-lain. Dia cuma minta bangsa Israel untuk mengelilingi kota Yeriko dalam diam, dalam tenang, dan juga tetap taat kepada perintah Tuhan. Bangsa Israel tidak perlu capek-capek. Tuhan yang bekerja, asalkan mereka mau taat. Nah, apa yang kotong bisa ambil dari sini adik-adik? Yang pertama, harus tetap taat kepada Tuhan. Harus tetap tenang begitu. Jadi kalau jadi anak Kristen, jadi anak sekolah minggu, itu harus anak yang tenang. Apalagi ketika mengikuti perintah Tuhan dalam ibadah. Apalagi ibadah tuh ada yang suka lari-lari kok. Kalau ibadah tuh yang suka lari-lari, yang suka bakalai di tengah ibadah. Aduh, itu tuh berarti dia selain mengganggu orang lain, dia juga nanti tidak bisa dengarkan kata Tuhan. Jadi kalau datang sekolah minggu atau duduk sekarang di sekolah minggu di rumah nih, harus duduk tenang-tenang, tidak boleh lari-lari, tidak boleh bakalai, apalagi berteriak-berteriak. Itu tidak boleh supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu adalah percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel ini pasti bingung ini Tuhan ini mau apa ya? Ini orang Yeriko omong-omong ketong, hina-hina ketong, tapi disuruh ketong diam Kita percaya kepada Tuhan karena Tuhan punya rencana Tuhan tuh ketong sudah tahu rencana Tuhan tuh apa. Tapi kita tetap percaya seperti bangsa Israel. Nah, yang ketiga yaitu tetap beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah supaya kita berdoa supaya dalam hal yang orang bilang tidak mungkin. Tetapi ketika Allah bilang itu mungkin, maka tidak ada yang tidak mungkin. Seperti tadi orang merembuhkan tembok Yeriko. Orang bilang, masa ada lebesung keliling tembok Yeriko, itu tembok bisa rubuh. Tetapi ketika Tuhan bilang bisa saja, maka bangsa Israel tadi buktinya mereka hanya berkeliling tembok Yeriko dan akhirnya tembok Yeriko menjadi runtuh karena pertolongan Tuhan.
Luar biasa sekali ya Tuhan kita. Jadi mulai sekarang adik-adik tetap percaya, tetap taat kepada Tuhan, tetap taat. Nah, Tuhan ini bukan hanya Tuhan yang ada di adik-adik dong bilang di atas langit sana atau yang di Alkitab, bukan. Tuhan itu juga ada lewat orang tua, lewat ibu guru, lewat kakak-kakak sekolah minggu, atau lewat orang-orang yang menasehati kita untuk jadi orang yang baik. Jadi tetap taat, tetap mendengarkan, duduk tenang ketika ibadah ya, dan tetap percaya dan beriman bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Nah, adik-adik, itu tadi dia cerita tentang bagaimana Tuhan luar biasa sekali menolong bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko. Sekarang kita akan berdoa. Kak Erin ajak semua untuk berdoa lipat tangan. Seperti cerita tadi, duduk tenang ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami sudah dengar cerita tentang bagaimana luar biasanya Tuhan menolong bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko sehingga bangsa Israel bisa menang dalam keadaan tenang mereka dan ketaatan mereka. Tuhan Yesus tolong ajar kami supaya kami pun jadi anak yang taat, selalu tenang ketika kami mendengarkan firman Tuhan dan tetap percaya, beriman bahwa Tuhan sudah menyediakan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan, oleh karena itu adik-adik semua pegang uang persembahan, siapkan atau nanti titip di Bapak dan Mama untuk bawa ke gereja. Katong akan menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Kak Fendi. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita tetap di hatiku. Aku bersyukur bersukacita kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur bersukacita kasih Tuhan yang di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita tetap di hatiku. Aku bersyukur bersukacita kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur bersukacita kasih Tuhan yang di dalamku. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelum itu kita menyanyikan sebuah lagu. Ini namanya Jari Jempol. Baik Kak Fendi, musik. Ini namanya jari jempol-jempol. Ini namanya jari jempol-jempol. Apa kata jari jempol? Saya sekolah minggu jangan suka ngomel-ngomel. Ini namanya jari tunjuk-tunjuk. Ini namanya jari tunjuk-tunjuk. Apa kata jari tunjuk? Saya sekolah minggu jangan suka tunjuk-tunjuk. Ini namanya jari tengah-tengah. Ini namanya jari tengah-tengah. Apa kata jari tengah? Saya sekolah minggu jangan suka marah-marah. Ini namanya jari manis-manis. Ini namanya jari manis-manis. Apa kata jari manis? Saya sekolah minggu jangan suka nangis-nangis. Ini namanya jari kelingking-kelingking. Ini namanya jari kelingking-kelingking. Apa kata jari kelingking? Saya sekolah minggu jangan suka keliling-keliling. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Bapa telah menjaga melindungi kami dari awal sekolah minggu kami hingga boleh berakhir dengan baik.
Terima kasih banyak ya Tuhan untuk berkat yang Engkau berikan. Kami sudah membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Bapak memberkati firman ini agar kami boleh belajar dari firman ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Bapak memberkati persembahan ini agar boleh berguna untuk pelayanan gereja kami. Bapa di sorga, saat ini kami datang, kami membawa setiap pergumulan kami sebagai seorang anak dalam masa sekolah kami, sekolah online. Bapa memberkati setiap usaha kami dalam sekolah saat ini, biarlah kami selalu mendapat hikmah untuk belajar lebih giat. Bapa yang baik, kami berdoa untuk orang tua kami dalam setiap usaha dan cita-cita mereka, dalam berkat yang Engkau berikan. Bapa selalu memberkati mereka, berikan mereka kesehatan dan umur yang panjang agar mereka selalu ada bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, kami tidak lupa berdoa untuk kesehatan kami saat ini dalam menghadapi pandemi corona. Bapa memberkati kami, biarlah hikmat selalu ada bersama-sama dengan kami dalam menjaga setiap kesehatan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Bapa memberkati kami selanjutnya. Haleluya, amin. Adik-adik, kita di penghujung ibadat online kita menyanyikan sebuah lagu lagi, Jalan Serta Yesus. Kak Fendi, musik. Oke adik-adik, demikian sekolah minggu online hari ini. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mau mengikuti dari awal sekolah minggu hingga akhir. Kakak-kakak semua mengucapkan terima kasih banyak dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.